Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita hari ini sebagai pengisi waktu yang hari ini harusnya belajar fikih, tapi karena satu dan lain hal qadarullah pembicaranya tidak bisa hadir hari ini, dan insyaallah saya yang diminta untuk mengisi waktu luangnya. Sebetulnya permintaan dari Mas Danang meminta kajian sirahnya aja gitu. Nah cuma saya biasa kalau untuk persiapan kajian sirah paling enggak 1 pekan sebelumnya saya baca dulu lah, saya belum baca apa-apa. Jadi takutnya saya salah ngomong dan sebagainya. Akhirnya kita coba membahas satu hal yang sifatnya tematik, insya Allah sifatnya tematik, jadi tidak terikat dengan pembahasan yang panjang yang kita lakukan seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah dituliskan di dalam pamflet, insya Allah kita akan membahas satu hal yang sebetulnya penting sekali, tetapi kita banyak terlupa, atau mungkin karena sudah saking pinternya kita melupakannya, malahan lupa mengingat-ingat lagi ya, yaitu terkait dengan iman kepada takdir. Nah kita akan coba melihat, belajar dari sebuah ayat, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini sangat penting sekali sebetulnya. Apa sih artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan engkau menduga atau engkau merasa ya, antaqrahu syai'an, dengan perasaan benci tentang sesuatu. Jadi kita membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu sebetulnya baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan sebaliknya kita menduga bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang kita cintai. Wa huwa syarrul lakum, padahal tersebut adalah buruk untuk kita. Dan inti pembahasannya ada pada kalimat di belakangnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, sedangkan antum, kalian semua tidak mengetahui. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut secara singkat nanti tentang ayat ini, tentunya kita perlu mengetahui dulu tentang iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu salah satu hal yang paling penting sebetulnya. Bahkan bisa dikatakan dari rukun iman yang ada berapa rukun iman ya? Oh 6, saya kirain udah berubah jadi 7. Rukun iman yang 6 itu ya, di antara rukun iman yang 6 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan pada rukun iman yang ke-6 ini. Mosok ada buktinya? Ada buktinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud pria yang ganteng. Beliau mengatakan rambutnya hitam sekali, berpakaian putih, dan tidak ada bekas safarnya.
seolah-olah teman. Padahal para sahabat nggak kenal siapa itu. Tapi kayak orang yang nggak pernah safar. Ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman. Akhbirni anil iman. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, beliau menyebutkan 5 pertama itu dengan sebutan pertama tok, antu'minu billah, atau dalam lafal lain antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allahnya, kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kemudian dia bilang wa tu'mina bil qadri, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Jadi kata-kata antu'minu, ya, engkau beriman, diulang lagi pada kalimat takdir. Ini seperti sebuah mukjizat. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, penyimpangan pertama kali kaum muslimin, sebagian kaum muslimin menyimpang, tersesat pertama kali itu ada pada masalah takdir. Siapa yang sesat pertama kali masalah takdir? Ada yang tahu mungkin? Mungkin pernah belajar. Kejadiannya di Baghdad. Ada salah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang dia ini mengatakan saya tidak percaya takdir, menolak takdir. Sehingga para sahabat kecil pada waktu itu, para tabi'in, mereka gusar. Mereka tahu bahwasanya perkataan ini salah, tapi mereka tidak berani ngomong. Sehingga mereka kemudian umroh atau haji ke Makkah. Dan bertemulah alhamdulillah dengan seorang sahabat, Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, yang membawakan hadis tersebut. Ya, yang membawakan hadis tersebut. Nah, apa kata Abdullah bin Umar? Kasih tahu kepada orang ini, saya berlepas diri dari orang itu, dan dia berlepas diri dari saya. Artinya saya nggak melu-melu kowe nggak melu-melu saya. Islammu yang kayak gitu saya nggak ikut-ikut, dan kamu nggak ikut-ikutan dengan saya. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? La yu'minu ahadakum, tidak akan beriman, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang dari kalian, ya, tidak akan beriman salah satu dari kalian kecuali beriman kepada takdir, kecuali kalian juga beriman kepada takdir. Kemudian waqala Umar bin Khattab, ya, kemudian beliau mengatakan, aku mendengar bapakku Umar bin Khattab berkata, baru kemudian terurah riwayat tadi dibacakan, hadis tadi tentang malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada ceritanya hadis itu tadi kok bisa sampai ke kita, sampai ke Imam Bukhari dan Muslim. Itu ceritanya seperti itu. Ada orang di Baghdad bernama Ma'bad al-Juhani yang menolak takdir. Sehingga kata yang diulang tadi di dalam hadis Jibril tadi itu menunjukkan pentingnya masalah takdir. Dan sebagian kaum muslimin terplesetnya di sini. Sebagian mungkin mengatakan tidak percaya tentang masalah takdir. Sebagian sangat berpegang, bahkan mengatakan semuanya itu takdir. Sampai kita nggak perlu beramal juga ada takdirnya. Makanya ada orang yang mungkin nanti kalau aku dapat rezeki ya nanti saya nggak perlu kerja ya tahu-tahu dapat rezeki jeblek gitu. Nah, ini sebetulnya pemahaman yang salah. Ini yang disebut dengan Jabariyah. Kalau orang yang mengatakan tidak ada takdir, nah ini pemahaman Qadariyah namanya. Pemahaman Qadariyah. Demikian pentingnya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, permasalahan takdir. Tetapi kalau kita lihat porsi kita membahas masalah takdir, jangankan masalah takdir, masalah rukun iman saja itu kadang-kadang kurang. Seolah-olah kita sudah tahu.
Makanya coba nih kita sambil istirahat dari kajian fikihnya, kita coba belajar satu-satu. Baik. Kalau tadi pertanyaan pertama, rukun iman ada berapa? Sudah terjawab, ada 6. Ya, sudah terjawab 6. Yang terakhir itu adalah takdir. Nah, sekarang saya bertanya nih, apa artinya takdir? Takdir itu apa nih? Langsung sunyi. Takdir itu apa? Takdir itu qadar, iya itu nama lainnya. Qadar itu apa? Qadha, ya itu nama lainnya lagi gitu. Nggak selesai nanti sampai subuh. Apa itu takdir? Apa itu takdir? Ada yang bisa menjawab mungkin? Gimana Bapak? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Kalau nilainya 0 sampai 100, ketetapan Allah sudah 75, Pak. Ketetapan Allah kepada siapa? Kepada makhluknya. Ketetapannya seperti apa? Ketetapan Allah betul. Makanya kalau definisinya, kalau di kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik sampai ma qada bihillah, definisinya itu ma qada bihillah, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah udah sampai situ, tapi itu baru sepertiga kalimatnya. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya dalam bentuk ma qada bihillahu ala khalqihi dalam bentuk fi tahyiri syai'un, ya, fi tahyiri syai'an au adamihi, dalam bentuk berubah atau tidaknya sesuatu. Misalnya orang yang lahir, dia kan ditetapkan lahir nggih, bisa jalan nggak? Kalau Allah tetapkan takdir bisa berjalan, dia bisa berjalan. Kalau Allah tetapkan dia lumpuh, dia lumpuh. Berarti kan dari bayi yang nggak bisa jalan tetap jadi nggak bisa jalan, atau bayi yang nggak bisa jalan bisa berubah jadi jalan, kan seperti itu ya. Jadi takdir Allah seperti itu definisinya. Ketetapan Allah atas makhluknya, ya, ketetapan Allah atas makhluknya, ya, dalam bentuk berubah atau tidaknya kondisinya. Ya, ini definisinya. Nah, sekarang kalau kita beriman, kita katakan beriman kepada takdir. Seperti tadi dalam hadis Jibril disebutkan antuk minu bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Cara beriman kepada takdir itu pripun? Cara beriman kepada takdir. Apakah sekedar iya wis saya percaya ada takdir, tapi begitu dapat musibah kita geru-geru, saya nggak terima, masa Allah memberikan begini gitu kan. Tentunya ini luput. Bagaimana cara beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 poros kata para ulama, diantaranya Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau menjelaskan ada 4 porosnya iman kepada takdir yang tidak boleh terlupakan salah satunya. Jadi yang menyokong iman kepada takdir itu kepercayaan atau iman kita terhadap 4 hal ini. Yang pertama itu iman kepada ilmu Allah. Iman kepada ilmu Allah. Nah, jadi mulai tahu kan tadi di situ di ayat yang kita baca tadi di awal ada kata-kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi beriman kepada takdir itu poros yang pertama adalah ilmu Allah. Kita beriman bahasanya mungkin mau ikut ngaji. Ya. Iman kepada Allah itu poros yang pertama adalah kita beriman kepada ilmu Allah. Allah itu memiliki ilmu. Allah itu memiliki ilmu. Ilmu Allah
meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu dari awal dulu, ketika seluruh alam semesta ini diciptakan, bahkan sebelum diciptakan, sampai nanti alam semesta ini akan hancur. Allah tahu. Dari mana kita tahu itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim telah menciptakan makhluknya yang mencatat semuanya, yaitu yang disebut dengan al-qalam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, ma awalu ma khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah di awal-awal itu adalah al-qalam, pena. Faqala Allah, maka Allah berfirman kepada pena itu tadi, uktub, tulislah. Maka pena kemudian berkata kepada Allah, ma uktub ya Allah, ya Rabbi, apa yang aku tulis wahai Rabbku? Maka kemudian Allah berfirman, uktub ma kana min awalihi ila akhirihi. Tulislah semua yang ada ini nanti di awal, dari awalnya sampai akhirnya. Jadi Al-Qalam sudah menuliskan seluruh kejadian yang terjadi di awal sampai di akhir. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibawakan oleh Imam Muslim, mengatakan bahwasanya innallaha qadara li khalqihi fi khamsina alfasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya, ya, menuliskan takdirnya bagi hambanya, bagi makhluk-makhluknya, ya, selama berapa? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum mereka diciptakan. Jadi gampangnya Bapak Ibu sekalian, kita hari ini hadir, yang hadir bapak-bapak yang ini, ibu-ibu yang ini, saya duduk di sini. Ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwasanya kita akan seperti ini. Ya, itu takdir Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang akan terjadi sekalipun. Ya, yang akan terjadi sekalipun. Berarti Allah Subhanahu wa taala tahu dong nanti ibu kita Hawa akan makan buah, sehingga kemudian dimakan pula oleh Adam, kemudian mereka akan dihukum dibawa ke dunia. Sudah tahu? Tahu. Dari mana kok bisa tahu? Karena Adam mengetahui itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terjadi dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam, saling nyalahin. Nabi Musa menyalahkan Adam, gara-gara kamu makan buah kita jadi begini. Apa jawaban Nabi Adam? Ya, apa jawaban Nabi Adam? Waqad khalaqallahu wa qad qadarallahu dzalika. Allah telah takdirkan itu. Bagaimana kok kamu bisa nyalain saya? Seperti itu. Hadisnya sahih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Sudah tahu. Ya, jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada daun yang jatuh karena hujan ketetesan, hujan ceplok jatuh, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tahu. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bahkan hingga ke tafsilnya, ke detilnya. Nah, sebagian orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan kaum Mu'tazilah ini tidak percaya dengan itu. Enggak, takdir Allah itu yang umumnya. Yang detailnya enggak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hingga ke semuanya. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqallahu kulla syai'in wa qaddarahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Ketika Allah menciptakan, maka Allah sudah tetapkan ini nantinya seperti apa, ini nantinya seperti apa. Bahkan kita sudah juga termasuk di dalamnya.
Paham ya Bapak Ibu? Jadi tidak ada yang lepas dari ilmu Allah sama sekali. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah sama sekali. Kemudian poros yang kedua, setelah kita tahu tentang ilmu Allah, kemudian adalah al-khalqu. Ya, al-khalqu. Jadi penciptaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir tersebut. Ya, Allah membuat takdir tersebut, menciptakan takdir tersebut. Allah telah menciptakannya. Nah, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma takdirnya, tetapi juga hal yang membuat atau yang meliputi takdir tersebut, yaitu amal kita. Ya, amal kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan juga amal kita. Loh, kalau amal kita diciptakan berarti kita kayak boneka? Bukan. Yang ada adalah amal tersebut dilakukan oleh kita. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan wallahu khalaqa kulla syai'in wa ma ta'malun. Allah menciptakan segala sesuatu dan apa-apa yang engkau ta'malun, yang engkau amalkan. Jadi Allah menciptakan amalnya. Misalnya seperti ini. Kalau orang misalnya lapar, kemudian harus makan, Allah menciptakan takdirnya adalah orang nggak makan lapar. Dan Allah menciptakan juga orang makan jadi kenyang. Bukan berarti kemudian kita tidak apa-apa tahu-tahu kenyang kalau Allah takdirkan kenyang. Allah menciptakan amalnya bagaimana seseorang bisa jadi kenyang. Tapi siapa yang makan? Siapa yang makan? Manusia. Karena itu amalnya manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan amal. Ini berarti Allah sebagai, kalau dalam bahasa Arab namanya Allah sebagai fa'il, subjek penciptanya. Yang diciptakan amalnya adalah maf'ulnya, objek yang diciptakannya. Tetapi bagi manusia ketika beramal dia fa'il. Ya, dia juga sebagai subjek yang melakukannya. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan amal. Seperti itu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari memiliki satu buah kitab yang di situ menghimpun banyak sekali hadis, ya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang diciptakannya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya Al-Khalqul Af'alil Ibad. Kitabnya setebal ini saja, tapi di dalamnya banyak sekali riwayat, banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya amal kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengerjakannya yang diciptakan oleh Allah, tapi amalnya. Ya. Bentuk perbuatannya tadi itu yang diciptakan. Yang melakukan siapa? Manusia. Sama seperti kalau misalnya gampang kita menjelaskannya adalah dengan yang menciptakan undang-undang lalu lintas siapa? Pemerintah. Yang menjalankan siapa? Ya yang punya motor. Seperti itu. Kan pemerintah nggak menjalankan, belum tentu menjalankannya kan? Seperti itu. Jadi antara yang diciptakan dengan yang melakukan bisa berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian poros yang ketiga itu adalah iradah. Ya, iradah. Atau dalam istilah lain namanya masyiah, kehendak. Nah, disinilah terutama yang ini, bagian yang banyak sekali orang salah memahaminya. Para ulama menjelaskan iradah Allah atau masyiah Allah, keinginan ya Allah itu ada pada semua hal. Jadi tidak bisa sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sebetulnya kalau kita akan melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu itu besok di lain waktu atau nanti misalnya, kita selalu sebutkan
insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena kita nggak tahu kehendak Allah, sama seperti kita tidak tahu takdir Allah. Ya, paham ya? Makanya ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan, masya Allah, gitu. Semuanya itu karena kehendak Allah. Paham? Oh, artinya tuh itu tuh. Iya, sebetulnya apa yang kita ucapkan terkait dengan iman kita kepada takdir. Nah, masyiah itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ya. Nah, masyiah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah masyiah atau irodah kauniyah qadariyah. Ya, masyiah kauniyah qadariyah, atau kita sebut juga misalnya irodah kauniyah. Apa itu irodah kauniyah atau irodah atau masyiah kauniyah? Adalah hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Secara kauniyah. Sudah pasti kalau kita misalnya lapar, makan jadi kenyang. Itu pasti. Nggak butuh dalil. Kita megang api panas. Kita dipukul pakai besi, pusing, terus kemudian benjol. Nah, itu irodah kauniyah. Irodah kauniyah. Orang bekerja dapat duit, bisa makan. Nah, itu irodah kauniyah. Ini tidak bisa dilawan yang seperti ini. Irodah kauniyah. Ya, irodah kauniyah. Irodah kauniyah itu disebut juga irodah qadariyah atau qadariyah. Artinya tetap. Ya, tetap, sudah nggak bisa berubah. Tidak ada pilihan di situ. Orang kalau lapar, masa ya ada pilihan selain makan? Kan tidak ada nih. Nah, tidak ada pilihan. Makanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang irodah kauniyah. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah irodah atau masyiah yang disebut dengan masyiah asyariyah al-amriyah. Nah, jadi ada irodah kauniyah dan ada irodah asyariyah. Kalau irodah syar'iyah atau kehendak Allah yang syar'i, maka di situ ada pilihan baik buruk, dosa, pahala. Makanya disebut amriyah, amr, perintah. Karena di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk lewat Al-Qur'an, lewat lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berupa hadis. Maka ini amriyah, perintah. Ya, ini perintah. Sehingga di hadapan manusia, irodah ini berupa pilihan. Mau berbuat baik atau buruk ada jadi pilihan. Tapi Allah juga tetapkan masyiah kauniyahnya juga. Kalian milih buruk akan ada dosa, nanti jadi masuk neraka. Sebaliknya, apabila kalian memilih yang baik, maka akan mendapatkan pahala, bisa masuk ke dalam surga. Konsekuensinya dalam bentuk irodah kauniyah. Pilihan tersebut di hadapan kita adalah syariah. Di hadapan kita memilih. Kita memilih. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Siapa yang memilih? Makhluknya. Siapa yang memilih? Makhluknya. Nah, kenapa kok banyak yang salah di sini? Di mana permasalahan mereka? Yang pertama, salahnya itu di dalam memahami, dianggapnya semua irodah Allah itu kauniyah. Sehingga semua ciptaan Allah pasti akan memiliki konsekuensi, ya mesti mlebu surga atau neraka, selesai. Tanpa manusia itu beramal. Jadi nggak usah beramal. Nanti kalau Allah takdirkan saya masuk surga, ya pasti masuk surga. Nah, ini berlebihan di dalam menganggap seluruh irodah Allah kauniyah. Ada nggak mungkin di sekitar kita, aku nak ditakdir ke sugih, ya nanti nggak usah macam-macam, nggak usah kerja, ya nanti masih sugih. Kalau ditakdirkan saya bisa makan, ya nanti tak tunggu di sini aja, nanti mesti ada yang datang. Nggak usah ngapa-ngapain, mesti ada datang. Nah, ini orang yang kebablasan di dalam yakin atau meyakini atau berkeyakinan tentang irodah kauniyah.
bahwasanya seluruh iman kepada takdir itu, seluruh iroda Allah itu kauniyah. Ya, seluruh iroda Allah itu kauniyah. Sedangkan tadi kita ketahui irodah itu ada irodah kauniyah dan ada irodah syariah. Berarti seolah-olah dia sudah pasrah, ya pasrah pokoknya sesuai lah dengan takdir Allah, dia katakan seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang disebut orang-orang berpaham Jabariyah. Berpaham Jabariyah. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi itu menafikan irodah syariahnya, menafikan irodah kauniyahnya, nggak ada, semua ya dari manusia. Mau konsekuensi baik buruk semuanya ya dari manusia. Berarti kalau misalnya Allah menghendaki kita, ditakdirkan kita itu berbuat buruk atau kita berbuat baik, tapi saya nggak mau, ya saya bisa menang daripada kehendak Allah. Jadi katakan kekufuran dan keimanan itu pilihan mutlaknya manusia. Padahal kita ingat tadi, Allah mentakdirkan segala sesuatu dan mengetahuinya. Berarti Allah tahu kita nanti itu sebetulnya kafir atau beriman. Allah tahu yang namanya Fir'aun itu akan kafir. Allah tetap ciptakan Fir'aun. Allah kirimkan Nabi Musa untuk berdakwah. Tapi Allah ketika mengirimkan Nabi Musa untuk berdakwah, apakah Allah tidak tahu Fir'aun itu kafir? Tahu. Dan tahu nanti akhirnya akan mati di laut, itu tahu. Tapi tetap Allah utus. Tetap Allah utus Fir'aun itu Nabi Musa. Ya. Paham gak? Bagi orang-orang yang tidak mempercayai, kebalikan dari Jabariyah tadi, tapi orang-orang yang menolak takdir, mereka mengatakan enggak ada urusannya, Allah boleh menetapkan. Allah boleh menetapkan, tapi kalau hambanya itu menetapkan juga, nanti perang itu antara keinginan Allah dan keinginan hamba, gitu. Seperti itu. Ini sama seperti yang kemarin hari Jumat kebetulan saya di sini juga ada kisahnya seorang tokohnya Mu'tazilah yang bernama Amr bin Ubaid, yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah beliau itu. Amr bin Ubaid ini suatu ketika di masjid sedang ceramah, kemudian datang seorang Arab Badui, datang ke dia mengatakan, "Syekh, onta saya hilang, tolong doain dong supaya onta saya balik kembali." Si Amr bin Ubaid tokoh dia, tapi pemikirannya Mu'tazilah. Kemudian apa yang diucapkan oleh Amr bin Ubaid? Amr bin Ubaid mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan, tidak menghendaki onta orang ini hilang, tapi hilang juga. Karena itu kembalikan ya Allah." Maka orang Arab Badui tadi langsung bilang, "Ya Syekh, la uridu an du'aka." Aku gak butuh lagi, gak ada hajatku sama doamu. Amr bin Ubaid kaget. Amr bin Ubaid kaget. Kemudian apa yang dikatakan oleh si Arab Badui? Karena apabila tadi kau katakan Allah menghendaki ontaku tidak hilang tapi hilang juga, jangan-jangan nanti Allah menghendaki ontaku balik, nggak mau balik juga. Kenapa? Di dalam nalarnya orang Arab Baduinya tadi, lah kalau kehendak Allah bisa ditabrak, bisa dilawan oleh kehendaknya si onta. Lah kalau Allah menghendaki ontanya balik, ontanya nggak mau, ya berarti nggak balik lagi dong gitu. Ini pemahamannya si Amr bin Ubaid. Kenapa? Bagi Amr bin Ubaid dan orang-orang Mu'tazilah itu Allah bisa menghendaki, tapi makhluk juga bisa menghendaki. Nanti bertabrakan di situ. Makanya di kisah lain, ya, si Amr bin Ubaid ini pernah satu perahu dengan orang Yahudi. Kemudian didakwahkan, "Wahai orang Yahudi, masuklah Islam." Kemudian si Yahudi ngomong, "Enggak, saya pengen tetap Yahudi." Kemudian si Amr bin Ubaid mengatakan, "Allah menghendaki kamu supaya masuk Islam, tetapi syaitan malah mengajakmu kepada pengen kamu itu tetap di kafir." Apa kata Yahudinya? "Ya berarti syaitan lebih menang dari Allah. Ya udah saya ikut yang menang aja lah." Gitu. Sama seperti tadi.
Kenapa kok si Amr bin Ubaid bisa sampai seperti itu? Berdebat sama orang kafir kalah gitu. Kenapa? Karena yang dia yakini salah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu memahaminya. Nah, ini kesalahan di dalam memahami takdir. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mungkin agak jauh ngomongnya itu. Mungkin ada di sekitar Bapak Ibu sekalian yang orang-orang kadang-kadang ngomongnya begini. Ngono aku mlebu surga ibadah kungkungku yo ora apa-apa gitu. Jangan-jangan salah di dalam memahami takdir. Ya. Kebingungan di dalam memahami takdir. Loh, enggak bisa. Kan nggak tahu takdirnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah beramal. Makanya orang yang paham tentang takdir, permasalahan takdir, dia paling semangat di dalam beramal. Kenapa? Dia nggak ngurusi apa yang ada di hadapan Allah karena dia nggak tahu. Tetapi Allah memberikan pilihan kepada dia beramal yang baik dan buruk. Maka apa yang harus dilakukan? Ya yang baik. Gitu. Seperti kita nggak tahu takdir kita itu nanti hari ini kenyang atau tidak. Tetapi kita punya pilihan, mau makan nggak? Kita milihnya apa ini Bapak Ibu? Kita milih yang mana? Milihnya yang makan. Seperti itu. Jadi di hadapan kita, takdir itu berupa pilihan. Takdir iradah syar'iyah itu berupa pilihan. Maka dari pilihan tersebut kita pilih yang baik. Kita pilih yang baik. Nggak mungkin kita pilih yang buruk. Nggak apa-apa, saya tak nyuri, saya tak berzina, saya tak bermaksiat. Nanti kalau masuk surga ya masuk surga. Nggak ngerti loh nanti di akhirnya seperti apa takdirnya Allah. Yang di hadapan kita dalam berupa pilihan. Berarti pilihannya kita pilih yang terbaik. Hasilnya, akhirnya nanti itu yang kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ maksudnya. Berarti orang yang bertawakal bukan berarti dia tidak beramal. Dah saya tawakal aja nanti jadi sugih mesti gitu kan. Tidak bisa. Ya harus beramal karena Allah berikan pilihan kepada kita. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, sehingga sangat penting sekali memahami masalah masyiah ini. Ya, memahami masalah masyiah Allah ini tadi. Karena banyak yang kepleset di situ. Nah, makanya kemarin kebetulan kita berbicara hari Jumat sore, saya di sini berbicara terkait dengan masalah mendidik anak. Yang harus dididikkan kepada anak-anak pertama kali itu adalah akidah yang benar. Ini diantaranya akidahnya. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya akidah yang kita tanamkan kepada anak-anak itu tadi salah, tidak benar, maka anak kita akan beramal dengan amalan yang salah, meyakini hal yang salah. Jangan-jangan nanti doanya seperti si Amr bin Ubaid. Pelajaran yang besar yang kita bisa dapatkan dari kisahnya Amr bin Ubaid adalah keyakinan kita itu muncul di dalam amal. Kita akan berdoa sesuai dengan yang kita yakini. Muncul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasanya inni ala dhanni abdi. Sesungguhnya aku adalah di atas persangkaan hambaku, atas dugaannya hambaku. Kalau hambaku menduganya Allah akan menolongnya, Allah akan menolong. Nah, bagaimana kita bisa yakin kalau kita beriman kepada takdirnya salah? Kita pengen yakin Allah menolong kita, tapi jangan-jangan nanti karena ada orang yang nggak senang, saya jadi nggak bisa dapat itu. Nah, kan kehendak Allah yang kita pegang. Makanya kita mintanya kepada Allah. Lihat, seorang yang percaya kepada takdir, dia akan berusaha meluruskan akidahnya, luruskan ibadahnya. Saya mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada yang lain. Mau makhluk ngalangin saya seperti apapun, kalau Allah sudah menetapkan, gak ada urusannya sama mereka, pasti akan dapat. Makanya kita mintanya kepada Allah. Lihat realisasinya itu, makanya penting sekali masalah tauhid dengan masalah iman kepada takdir.
tauhid kita tidak sempurna kalau kita tidak beriman dengan takdir yang benar. Gitu. Wah, berarti selama ini jangan-jangan kita ada yang salah nih, kurang tepat, atau ya itu jadi sarana untuk introspeksi kita. Mungkin mau adzan dulu. Ya, kita adzan dulu aja sebentar, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan sebentar, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan berapa pilar tadi? 3 ya. Yang terakhir, yang keempat itu yang disebut dengan kitabah. Ya, kitabah. Apa itu? Penulisan. Nah, ini sebetulnya tadi pas saya menyebutkan tentang al-qalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruhnya secara mendetail dengan al-qalam. Jadi ada apa tadi? 4 pilar dalam kita beriman kepada takdir. Yang pertama adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tentang takdir ini kemudian dituliskan, yaitu kitabah. Kemudian ada masyiah, ya, atau kehendak Allah. Ada kehendaknya, ada berapa tadi? Ada 2, kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, penciptaan amal kita. Yeah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah paham hal ini terkait dengan iman kepada takdir secara ringkas, nanti insya Allah kalau ada waktu mungkin kita bahas secara mendetail tentang bagaimana dalil-dalilnya seluruhnya kita bongkar, bisa kita baca insya Allah. Tapi waktunya tentunya agak sedikit lebih lama nantinya. Setelah kita memahami hal ini, coba Bapak Ibu sekalian baca ayat ini, ya, dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dapat enggak makna takdirnya ini? Iya. Ketika takdir itu terjadi pada kita, bisa jadi kita melihatnya sebagai sesuatu yang buruk dan kita nggak senang. Tetapi itu baik sebetulnya untuk kita. Hanya saja kebaikan itu hanya Allah yang tahu, belum sampai takdirnya di situ. Takdir kita sebuah perjalanan yang panjang. Kita baru tahu ujungnya di sini. Allah sudah tahu sampai belakang.
Makanya di sisi Allah, wa huwa khairul lakum, itu sebetulnya baik buat kamu. Tapi kamu sekarang benci karena serasanya pahit. Kita sekarang misalnya nih, malam-malam harus ngaji, belajar seperti ini. Kerasanya capek, ngantuk, kesel dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu, di akhirnya nanti siapa tahu amal ibadah kita karena kita belajar tholabul ilmi seperti ini yang nolong kita di akhirat. Tidak tahu. Tapi Allah tahu dan Allah tidak beritahukan ke kita. Karena itu bisa jadi sesuatu yang terjadi pada kita pada hari ini, pada detik ini, kita benci. Makanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Padahal itu baik, tapi yang kamu benci. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin juga apa yang terjadi sekarang ini kamu anggapnya enak, baik, padahal ujungnya nanti syarrul lakum, keburukan untuk kalian. Orang bermaksiat enak enggak? Enak, tapi buruk. Udah tahu kita ujungnya soalnya. Tapi mungkin misalnya nikmat sehat kita sekarang, kita nggak tahu, senang kita sehat, alhamdulillah, nggak kena covid, nggak sakit, nggak apa. Tapi kita tidak tahu ujungnya nanti seperti apa. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan, apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita terjadi sesuatu, kita benci. Ketika kita terjadi sesuatu, kita harus bahagia enggak? Kebahagiaan dan kesenangan dan benci kita itu dapat selaras nantinya apabila kita mendasarkan benci dan tidaknya pada agama. Sesuatu yang kita benci adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i. Sesuatu yang kita sukai adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah. Karena itulah pilihan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita. Apabila itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, maka kita menyukainya. Tetapi secara besar bisa jadi terhadap takdir-takdir kauniyah, ketika sampai takdir itu di depan kita, sesuatu tersebut kita benci, nggak seneng, nggak enak, sakit, ya, pedih gitu kan misalnya, kecapean dan sebagainya, kita jadi sedih. Tapi ada takdir yang baik sebetulnya yang telah ditetapkan oleh Allah, karena kita nggak tahu. Contohnya ada nggak? Ada, Bapak Ibu sekalian. Apa kita tidak ingat ketika Nabi Musa alaihi salam dibuang oleh ibunya? Kan sedih itu. Ibunya kehilangan anaknya, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Itulah takdir Allah untuk mengangkat Musa menjadi nabi. Jalannya memang harus seperti itu dulu. Kita nggak ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam harus dibenci saudaranya, dibuang di sumur, jadi budak. Tapi apa yang terjadi? Beliau menjadi nabi. Nah, itu contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita harus menghadapi takdir kita yang buruk, bisa jadi kita akan ditakdirkan yang baik. Karena itu ketika kita menghadapi takdir buruk, jalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dan kita berharap, memohon kepada Allah supaya mentakdirkan kebaikan di ujungnya. Begitu juga apabila kita mendapatkan kebaikan, maka kita berdoa kepada Allah dan kita manfaatkan kebaikan tersebut pada jalur yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita berharap Allah mentakdirkan pula ada kebaikan di baliknya. Kita ditakdirkan sehat, seger, bagas, waras, bawakan kepada ibadah. Ya kan? Cari nafkah untuk apa? Saya bisa sedekah ke anak, istri, ke keluarga, bisa bangun masjid dan sebagainya. Saya bisa umroh, haji dan sebagainya. Takdirkan, jalankan seperti itu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, takdirkan akhirnya ini baik. Karena kita beriman kepada takdir dengan benar tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita memiliki iman kita benar pemahaminya, kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, nambah betul ya, ayat ini ngomongnya benar ya.
sesuai dengan yang kita pahami. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah mengetahui, Allah tahu akhirnya nanti seperti apa. Allah tahu takdirnya akhirnya nanti seperti apa. Wa antum la ta'lamun, dan kalian nggak ngerti. Otak manusia terbatas, pengetahuan manusia terbatas. Manusia hanya tahu apa yang di hadapannya sekarang. Makanya lakukan apa yang ada di hadapanmu sekarang dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah beritahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika sesuatu menimpa kita keburukan, kita minta kepada Allah akhir yang baik. Ketika kita mendapati sesuatu sekarang ini kebaikan, kita minta kepada Allah supaya kita bisa membawakan kebaikannya pada akhir yang baik. Karena yang tahu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semuanya terserah muncul di hadapan kita, kita masih bisa berusaha. Oleh karena itu tepat sekali para ulama mengatakan seseorang yang memahami takdir dengan baik, dia akan bersemangat untuk hidup. Makanya para sahabat ketika bertanya, ketika Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengajarkan tentang masalah takdir, ya, para sahabat kemudian bertanya, bukan Nabi SAW mengajarkan semuanya sudah ditakdirkan, nanti siapa masuk neraka, siapa masuk surga, sudah ditakdirkan. Kemudian para sahabat bertanya, "Falima na'mal?" Lalu kenapa kami beramal? Kemudian Nabi SAW menjawab, "I'malu faqad tuyassir." Beramallah karena nanti akan dimudahkan. Apa kata para sahabat? Idan aljad, maka saya akan bersemangat. Kenapa? Lu kan sudah ditakdirkan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Kan kita nggak tahu siapa yang dari sini nih yang masuk surga, masuk neraka. Nggak kelihatan di badannya ditulisin surga atau di situ tulisin neraka. Kan nggak ada, kita nggak tahu akhir kita. Hanya Allah yang tahu, dan Allah sembunyikan itu di lauhil mahfud. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah beramal dengan yang baik. Nah, jadi kerasa Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca merembes, ada di hati sekarang. Oh iya, betul juga. Itulah kalau kita memahami dengan takdir. Oleh karena itu para sahabat sebelum mereka belajar membaca Al-Quran, mereka belajar tentang iman. Sehingga ketika Al-Quran dibaca, wayasdadu imanahum, menambahkan iman mereka. Tapi kalau tidak ada iman, maka apa yang akan ditambahkan oleh Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri berkata, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka orang-orang mukmin itu ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, bertambah imannya. Nah, kalau kita nggak belajar tentang iman, maka apa yang mau ditambah oleh Al-Quran? Nah, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala bisa jadi bahan renungan kita, yang jadi bahan penyemangat kita untuk belajar tentang iman, belajar tentang akidah yang sahih, yang benar. Dan kita jadi terasa pentingnya, oh kalau kita belajar akidah yang benar, ayat-ayat Al-Quran itu berbicara kepada kita beneran, ngajarin bener, ada hal yang kita dapatkan. Seperti itu mungkin insyaallah ta'ala, nanti insyaallah kita lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.